Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nabila Fathani, NIM aku 2501030097. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini aku akan membacakan proposal penelitian aku yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Komunikasi Remaja Gen Z di Belendung, Kota Tangerang. Oke, jadi di sini aku akan membacakan latar belakang dari hasil proposal perkembangan media sosial yang pesat mempengaruhi pola komunikasi remaja Gen Z, termasuk di Belendung, Kota Tangerang. Kemudahan akses internet membuat remaja lebih sering berkomunikasi melalui media sosial dibandingkan secara tatap muka, sehingga terjadi perubahan gaya intenstis komunikasi. Meskipun mempermudah interaksi, penggunaan media sosial juga menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya kualitas komunikasi langsung, empati, serta munculnya fenomena bullying dan kecanduan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi remaja Gen Z sebagai dasar upaya pendamping yang tepat di era digital. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama tuh ada apakah terdapat pengaruh pengguna media sosial terhadap pola komunikasi remaja Gen Z di Kelurahan Belendung, Kota Tangerang, dan yang kedua tuh ada seberapa besar pengaruh intenstis pengguna media sosial terhadap pola komunikasi langsung remaja Gen Z di Belendung, Kota Tangerang. Jadi di sini tuh ada tujuan penelitian. Yang pertama tuh untuk mengukur tingkat intensitas penggunaan media sosial oleh remaja Gen Z di Belendung, Kota Tangerang, dan yang kedua tuh untuk mengukur pola komunikasi remaja Gen Z di Belendung, baik komunikasi tatap muka maupun komunikasi melalui media sosial. Di sini juga ada manfaat penelitian. Yang pertama tuh manfaat teoritis, memberikan kontribusi empati bagi pengguna ilmu komunikasi, khususnya pengenalan pengaruh pengguna media sosial terhadap pola komunikasi remaja Gen Z. Dan yang kedua tuh ada manfaat praktis bagi remaja Gen Z, memberikan gambaran nyata mengenai dampak pengguna media sosial terhadap cara mereka berkomunikasi sehingga dapat memotivasi pengguna media sosial secara lebih baik. Oke, di sini ada pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam interaksi sehari-hari yang bertujuan mencapai kesamaan makna. Berasal dari kata communicatus yang berarti berbagi makna. Komunikasi melibatkan pengiriman dan penerima pesan, dipengaruhi konteks serta disertai umpan balik. Pesan dapat disampaikan secara verbal maupun non-verbal, dan maknanya bersifat subjektif dan kontekstual sesuai pengalaman dan situasi pihak yang berkomunikasi. Di sini ada pola komunikasi. Pola komunikasi merupakan cara dan arah berlangsungnya proses komunikasi yang menggambarkan penyampaian, penerima, dan tanggapan pesan dalam interaksi baik langsung maupun melalui media. Pola ini menunjukkan struktur hubungan antara komunikator dan komunikan dapat bersifat satu arah, dua arah, atau multi arah, serta dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi, dan hubungan sosial. Pada remaja Gen Z, pola komunikasi banyak terbentuk melalui kombinasi interaksi daring dan luring. Di sini ada jenis komunikasi. Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Namun kemampuan berkomunikasi setiap individu berbeda sehingga diperlukan sebagai cara penyampaian pesan. Berdasarkan cara menyampaikannya, komunikasi dibagikan menjadi verbal dan non-verbal, sedangkan berdasarkan perilakunya dibagi menjadi komunikasi formal dan informal dan non-formal. 1. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan untuk menyampaikan perasaan, gagasan, informasi, serta bertukar ide dan pendapat. 2. Komunikasi nonverbal mencakup semua bentuk komunikasi selain kata-kata seperti intonasi suara, kondisi lingkungan, serta penggunaan objek atau simbol yang mempengaruhi Komunikasi nonverbal mencakup semua bentuk komunikasi selain kata-kata seperti intonasi suara, kondisi lingkungan, serta pengguna objek atau simbol yang mempengaruhi interaksi dan citra diri. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didesain survei dan teknik propositive sampling dan non-probability sampling.
Data yang dikumpulkan berupa data numerik yang dianalisis secara statis untuk menguji hipotesis. Responde dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu remaja Gen Z usia 16-18 tahun yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta. Populasi penelitian berjumlah 155,148 remaja SMA atau SMK atau MA di DIY dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slopin. Teknik penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data angka dan analisis statistik untuk menguji hubungan antar verbal serta menghasilkan pemahaman objek yang dapat digenerasikan. Metode ini bersifat struktur, menggunakan instrumen standar dan sampel representatif dengan teknik penggunaan data serta kuesioner dan observasi terstruktur. Di sini ada sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer untuk memperoleh informasi dan komprehensif. Data sekunder diperoleh dari buku jurnal penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta dokumen yang berkait dengan kondisi sosial remaja di Kelurahan Belendung, Kota Tangerang. Data primer diperoleh langsung dari remaja Gen Z sebagai responden melalui kuesioner dan observasi lapangan untuk mengukur pengguna media sosial dan pola komunikasi mereka. Sekian hasil penelitian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.